Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau ketemu sebelum Prabowo Pak Prabowo dilantik. Saya sudah ingatkan, Pak, nanti Bapak akan kesulitan nangani Kapolri dengan Jaksa Agung. Saya bilang gitu sebelum dia dilantik. 74 kg emas, lalu 476 miliar rupiah dalam sebuah rumah ditemukan. Tetapi kemudian tidak ada tersangkanya, padahal rumah itu ada gambar Jampitsus dan segala macam. Kan orang jadi tahu, ini kok sekian banyak tapi nggak ada tersangkanya. Sekarang saling bongkar aja lah. Kalau daripada saling melindungi, lebih baik saling bongkar kan gitu. Waktunya saling bongkar ya. Bagus bagi rakyat. Hukumannya yang pantas apa buat mereka? Orang seperti ini? Pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau seorang mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan berkata, "Saya sudah mengingatkan jauh sebelum Presiden dilantik," tentu itu bukan kalimat yang lewat begitu saja. Mahfud MD baru saja melontarkan sederet pernyataan yang membuat dunia penegakan hukum kembali berguncang. Mulai dari dugaan rivalitas antara kepolisian dan kejaksaan, kritik terhadap koordinasi pemerintah, hingga usul yang sangat keras, koruptor tertentu layak dihukum mati. Luar biasa. Tapi benarkah situasinya sedramatis itu? Apakah ini benar-benar pertarungan demi menegakkan hukum, atau justru pertarungan kepentingan di balik layar? Sebelum kita bedah satu persatu, saya ingin Anda menyaksikan terlebih dahulu cuplikan pernyataan pendek dari Mahfud MD yang sedang ramai diperbincangkan publik. Silakan menyaksikan. Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau ketemu sebelum Prabowo dilantik. Saya sudah ingatkan, Pak, nanti Bapak akan kesulitan nangani Kapolri dengan Jaksa Agung. Saya bilang gitu sebelum dia dilantik. 74 kg emas, lalu 476 miliar rupiah dalam sebuah rumah ditemukan. Tetapi kemudian tidak ada tersangkanya, padahal rumah itu ada gambar Jampitsus dan segala macam. Kan orang jadi tahu, ini kok sekian banyak tapi nggak ada tersangkanya. Sekarang saling bongkar aja lah. Kalau daripada saling melindungi, lebih baik saling bongkar kan gitu. Waktunya saling bongkar ya. Bagus bagi rakyat. Hukumannya yang pantas apa buat mereka? Orang seperti ini? Pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Sekarang saling bongkar aja lah. Kalau daripada saling melindungi, lebih baik saling bongkar kan gitu. Waktunya saling bongkar ya. Bagus bagi rakyat. Tapi tindakan kepolisian menurut saya patut diapresiasi. Apapun ya, analisisnya itu kan, kenapa sih polisi begitu nekat ngotot ingin menghabisi lah dalam secara hukum si Febri ini? Kenapa gitu? Karena sebelum itu sudah ada presiden di mana Kejaksaan Agung dibilang ngerjain Polri, ya toh? Ketika kasus Roy Suryo yang ditargetkan ditahan oleh Kejaksaan Agung, dipersulit malah dikembalikan, sehingga hanya formalitas saja diadukan. Merasa polisi itu dihabisi, dipermalukan. Gitu ya. Oleh sebab itu kan Pak Listio waktu itu mengatakan, saya kecewa kan gitu kan? Kecewa atas Kapolri menanggapi langsung waktu itu. Iya, menanggapi langsung. Bukan humasnya. Yang kedua, lalu ada polisi lagi yang ditetapkan jadi tersangka, Brigjen. Nah, sekarang polisi bikin strike back. Akumulasi dari itu semua ya. Nah, di sudah yang dikatakan pertempuran antara ketidakbenaran melawan ketidakbenaran, dan kita yang ada di luar ini berdoa agar ini selesai dengan baik ya, di tangan negara gitu ya. Ya, saya katakan pertempuran antara nafsu setan melawan nafsu setan. Ya Allah, pertemukan di antara setan itu agar berbenturan sesama setan, dan kami selamat dari godaan setan. Kan itu doanya. Itu diucapkan setiap hari loh di surau-surau itu. KPK bisa mengambil alih kasus itu. Apa alasannya bisa diambil alih? Antara lain kalau ada intervensi dari kekuatan luar, artinya politik, itu eksplisit di situ. Sehingga kalau memang nggak bisa, ya tinggal presiden aja nih, udah ambil KPK aja gitu. Kalau KPK-nya takut, kan sekarang kelihatan KPK ini bagus lah akhir-akhir ini ya. Waktu kepala daerah ditangkapi bagus itu. Tapi untuk tingkat pusat dia kan masih takut. Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Jahatnya luar biasa ini si Febri
Andriansyah Ardiansyah. itu hukuman mati tepat Tepat. untuk kasus ini. Baik, kalau mendengar pernyataan itu wajar kalau banyak orang langsung mengerutkan dahi. Ada yang tepuk tangan, ada pula yang geleng-geleng kepala. Tapi tenang, kita tidak sedang menggelar sidang, apalagi membagikan palu hakim. Tugas kita adalah membedah sebuah pernyataan, menguji logikanya, melihat konteksnya, lalu membiarkan Anda menyimpulkan sendiri. Yang menarik, Mahfud MD tidak hanya melontarkan kritik, ia juga mengaku pernah mengingatkan sejak jauh hari bahwa hubungan antara kepolisian dan kejaksaan menyimpan persoalan serius. Kini ketika berbagai dinamika penegakan hukum menjadi sorotan publik, pernyataan lamanya kembali mencuat. Nah, pertanyaannya, apakah ini segera kebetulan atau memang ada persoalan struktural yang selama ini hanya terdengar sebagai bisik-bisik di lorong kekuasaan? Mari kita bedah pelan-pelan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, inti pernyataan dari Mahfud MD sebenarnya bukan sekedar soal satu kasus. Ia sedang mengajak publik melihat persoalan yang lebih besar, yaitu bagaimana hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Mahfud bahkan mengaku pernah mengingatkan Presiden Prabowo sebelum dilantik, bahkan mengelola hubungan antara Kapolri dan Jaksa Agung bukan perkara yang mudah. Benar atau tidak peringatan itu pernah disampaikan, hanya pihak-pihak terkait yang dapat memastikan. Namun pernyataan itu menjadi menarik karena disampaikan ketika publik sedang menyaksikan ketegangan yang ramai diperbincangkan. Yang lebih mencuri perhatian adalah kalimat satir Mahfud. Ia mengatakan daripada saling melindungi, lebih baik saling membongkar. Kalimat ini terdengar sederhana tetapi maknanya sangat dalam. Selama ini kritik yang sering muncul terhadap pemberantasan korupsi adalah adanya dugaan praktik saling melindungi antar oknum. Jika benar ada penyimpangan, publik tentu berharap semua dibuka secara terang, siapapun pelakunya. Di sisi lain, proses pembuktiannya tetap harus mengikuti hukum, bukan sekedar opini atau tekanan media sosial. Nah, di sini letak ironi yang disorot Mahfud MD. Menurutnya ketika dua institusi yang sama memiliki kewenangan penegakan hukum, justru terlihat saling berhadapan. Masyarakat akhirnya menjadi penonton sebuah pertarungan besar. Dan ketika dua pihak yang sama-sama memiliki informasi saling membuka kartu, publik berharap kebenaran justru semakin terang. Kalau memakai bahasa warung kopi begini, biasanya yang paling banyak tahu rahasia rumah ya orang serumah ya. Jadi kalau penghuni rumah mulai saling bongkar, tetangga tidak perlu pasang CCTV lagi. Cukup duduk sambil menyeduh kopi, tapi tentu di negara hukum secangkir kopi tidak bisa menggantikan alat bukti. Lalu Mahfud juga mempertanyakan peran koordinasi pemerintah. Menurut pengalamannya ketika menjabat Menko Polhukam, persoalan antar lembaga biasanya harus segera dikoordinasikan agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Ia kemudian membandingkan dengan kondisi sekarang dan berpendapat bahwa koordinasi tersebut belum terlihat sekuat yang diharapkan. Tentu saja ini adalah penilaian Mahfud MD. Pemerintah maupun para pejabat terkait bisa saja memiliki penjelasan atau pandangan yang berbeda. Dan justru disitulah pentingnya ruang publik yang sehat. Setiap pendapat dapat diuji, bukan langsung dipercaya atau langsung ditolak. Kemudian muncul bagian yang paling mengundang perdebatan. Mahfud berbicara mengenai hukuman maksimal bagi pelaku korupsi tertentu. Bahkan menyebut pidana mati. Pernyataan ini tentu terdengar sangat keras. Namun perlu dipahami, Mahfud tidak sedang mengatakan bahwa setiap kasus korupsi otomatis dijatuhi hukuman mati. Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memang membuka kemungkinan pidana mati dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Apakah syarat-syarat itu terpenuhi dalam suatu perkara? Tentu merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pada akhirnya diputuskan oleh pengadilan. Jadi ini bukan soal siapa yang paling keras berbicara. Yang jauh lebih penting adalah apakah proses hukumnya berjalan secara independen, transparan, dan berdasarkan bukti. Ada satu pesan lain yang menurut saya justru paling penting dari seluruh pernyataan Mahfud MD. Ia mengatakan bahwa jika suatu perkara benar-benar mengalami hambatan karena intervensi ya atau konflik kepentingan, maka KPK memiliki mekanisme hukum untuk mengambil alih penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya Mahfud ingin menekankan bahwa negara sebenarnya telah menyediakan instrumen hukum ketika proses penegakan hukum dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya diharapkan rakyat? Apakah rakyat ingin melihat polisi menang atau kejaksaan menang? Tentu bukan dua-duanya. Yang diinginkan rakyat adalah hukum yang menang. Rakyat tidak peduli seragamnya coklat, hijau, hitam, atau abu-abu. Yang rakyat pedulikan adalah apakah uang negara benar-benar diselamatkan, apakah pelanggaran benar-benar diproses, dan apakah semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Karena kalau hukum mulai dipersepsikan hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, yang runtuh bukan sekedar kepercayaan kepada satu lembaga, yang runtuh adalah kepercayaan kepada sistem itu sendiri. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, membangunnya kembali jauh lebih sulit daripada membangun gedung bertingkat. Gedung retak bisa dicor ulang, tapi kepercayaan yang retak itu butuh waktu, konsistensi, dan keberanian untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar bekerja tanpa pandang bulu. Jadi apakah pernyataan Mahfud MD akan terbukti sebagai analisis yang tepat? Ataukah perkembangan berikutnya justru menunjukkan gambaran yang berbeda? Jawabannya bukan ada di podcast, bukan pula di media sosial. Jawabannya ada pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan publik berhak mengawalnya dengan kritis tanpa kehilangan akal sehat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya kita semua boleh berbeda pendapat tentang Mahfud MD. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Tetapi satu hal yang seharusnya tidak boleh kita beda pendapat adalah bahwa hukum harus berdiri di atas semua kepentingan, bukan berdiri di belakang kekuasaan, bukan pula berdiri di depan kamera hanya saat konferensi pers. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, buktikan di pengadilan. Kalau memang tidak bersalah, pulihkan nama baiknya. Tetapi jangan biarkan publik terus-menerus dijejali drama tanpa kepastian. Karena rakyat tidak membutuhkan episode sinetron yang semakin panjang. Rakyat membutuhkan akhir cerita yang jelas. Dan ingat, kepercayaan publik bukan dibangun dengan pidato yang lantang. Kepercayaan dibangun dengan tindakan yang konsisten. Kalau aparat saling membuktikan siapa yang benar melalui proses hukum yang transparan, rakyat akan menghormatinya. Tetapi kalau yang terdengar hanya saling tuding tanpa ujung, jangan salahkan jika publik mulai bertanya-tanya. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah pernyataan Mahfud MD ini merupakan kritik yang patut menjadi bahan evaluasi bagi penegakan hukum, atau justru Anda memiliki pandangan yang berbeda? Silakan tuliskan opini Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara kritis, santun, dan berdasarkan argumentasi, bukan sekedar emosi. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.